Haleluya Bapa, Guramaya lama Shikara Bayara lama Takanamas. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, lewat kuasa Roh yang kudus yang menyertai hidup kami, yang memungkinkan kami hari ini ada. Hari ini kami dapat Tuhan Yesus bersuka cita bersama-sama. Oh Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati ya Tuhan kehadiran-Mu. Kami dapat menikmati segala apa yang Engkau rancangkan dari semula dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kalau kami Tuhan sebentar akan menerima roti dari surga, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sudah mengurapi, yang sudah mempersiapkan hamba-Mu, yang Engkau sudah persiapkan dari Tuhan Yesus sebelumnya ya Tuhan. Dan kami tahu apapun yang akan Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, itulah yang akan memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, telinga-telinga kami Engkau kuduskan Bapa, agar kami tidak salah mendengar, tapi kami boleh mendengar dengan baik Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat di hati kami yang sudah Engkau kuduskan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan jalannya penyampaian firman-Mu hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus akan terus memberikan pemahaman ya Tuhan dalam hidup kami, supaya kami memahami akan setiap firman Tuhan yang kami sudah terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih pada hambanya Ibu Dorcas Ruci. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Dorcas semakin luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya, supaya kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari naik rohanimu, naik imanmu. Ya, alangkah indahnya kalau yang dengar firman Tuhan semuanya itu dibuka ya. Kalau semuanya kameranya ditutup, saya nggak tahu Anda sedang tidur, Anda sedang makan, ya kan? Sayang kan nanti gitu. Akhirnya salah terima, salah tangkap, salah ucap. Ya. Padahal rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita semuanya. Ya, saya akan sampaikan, Tuhan katakan, berbahagia dan bersukacitalah bagi tangan-tangan yang cekatan bekerja di ladangku. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Ada kejutan-kejutan yang terjadi. Ada lompatan-lompatan yang tidak terduga. Saudara dengar baik-baik. Ada berkat yang membuatmu melambung dengan caraku di luar nalarmu. Berbahagia dan bersukacitalah bagi tangan-tangan yang cekatan bekerja di ladangku, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Ada kejutan-kejutan yang terjadi, ada lompat-lompatan yang tidak terduga, dan ada berkat yang membuatmu melambung dengan caraku di luar dugaan. Mari, siapkan wadahmu yang bersih, yang benar, yang berkenan di hadapan aku, Tuhan Allahmu. Siapkan wadah saudara. Ya. Dan Tuhan katakan, bagi kalian yang bisa aku percaya, kalian akan mendapatkan pundi-pundi yang berisi koin-koin emas atau tael-tael emas. Kasih karunia dan kemuliaanku ada dalam hidupmu. Ya. Dan Tuhan katakan, mari anakku, mari. Janganlah berdalih-dalih, tetapi bersehati, sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu dengan hati yang benar,
maka penyertaanku, perlindunganku, dan coveringku ada dalam hidup kalian. Dan berkatku tercurah memenuhi kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu dengan caraku yang ajaib. Mari, benahi hatimu, kasutmu, jubahmu, dan ikat pinggangmu, sehingga tetap berjalan dalam koridorku, dalam kebenaranku, disertai hidup dalam kekudusanku, layak dan berkenan di hadapanku. Maka perkenananku ada dalam hidup kalian. Dan ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan katakan perubahan demi perubahan pasti terjadi. Ingat, perubahan demi perubahan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Percepatan pasti terjadi. Pelipat gandaan pasti terjadi dengan caraku yang ajaib. Pintu-pintu terbuka bagimu. Dan jalan naik ke atas aku berikan dalam hidupmu. Berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan damai sejahteraku, damai sukacitaku ada dalam hidup kalian. Berkatku menyertai hidup kalian. Saudara bisa dengar khotbah ini nanti. Waktu setelah saat ini selesai, Zoom selesai, ada YouTube-nya. Ya, saudara lihat di YouTube-nya. Saudara bisa dengar ulang-ulang. Dan saudara imani. Ya. Ketika Anda mengimani, itu terjadi dalam hidupmu. Banyak orang hanya bantuin saya like and subscribe, tapi nggak pernah didengar. Ya, nggak pernah tahu. Sebenarnya yang pesan pendek itu luar biasa. Kenapa? Pesan pendek akhir dari Zoom setiap jam 11, jam 12 itu ada pesan Tuhan untuk yang akan datang. Dan ketika kita dengar pesan Tuhan itu, kita simpan, kita ingat-ingat ketika ada musibah, ada malapetaka, itu tidak akan mengenai kita. Dan kita akan tahu apa yang membuat kita berubah, apa yang membuat kita bisa naik dan naik. Itu ada pesan-pesan Tuhan yang terakhir. Dan Anda bisa lihat di YouTube. Ya. Dan khotbah Anda juga bisa mengikuti di YouTube. Jadi jangan cuma di like dan subscribe, tapi Anda tidak pernah mendengarkan. Ya, saya pernah sampaikan, Anda lihat, Anda dengarkan. Kenapa? Kalau Anda lihat, Anda dengarkan, Anda bisa tahu terkadang wajah Anda dimasukin slide gitu. Satu slide gitu dimasukin. Makanya saya himbau bagi Anda ya, yang ada di Zoom ini, biarlah Anda berpakaian yang rapi. Ya. Karena ketika Anda rorolan, tampil di Zoom itu, di YouTube itu, Anda sedang rorolan. Ya. Ketika Anda dasteran, tampil di YouTube itu dasteran. Itu dilihat seluruh dunia loh. Karena YouTube itu bukan kita saja yang lihat. Semua manusia di seluruh dunia bisa lihat. Mari, ya, tampil yang rapi. Karena semua orang akan lihat. Ya. Nah, kita mau belajar Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ayat ini tidak asing bagi kita semuanya, ya. Mungkin kita juga berkali-kali mendengar khotbahnya. Tetapi hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita lain daripada yang lain, ya. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu yang Tuhan mau. Sebagai persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu nomor 1, ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita sering baca ayat firman ini, mungkin sudah dari puluhan pendeta atau ratusan pendeta yang khotbah. Tapi hari ini Tuhan mau, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh tutur katamu, perbuatan tanganmu, langkah perjalanan kakimu, supaya orang bisa melihat engkau adalah benar-benar berubah, engkau adalah benar-benar anak Allah, dan engkau adalah benar-benar pilihan Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran Tuhan dan yang berkenan di hadapan Bapa dan yang sempurna. Ya, terkadang dari tutur kata kita yang kita tidak sadari karena kita tidak meminta petunjuk Tuhan, kelihatannya biasa-biasa, tetapi tutur kata kita yang kita anggap biasa itu menyakitkan telinga orang. Tetapi hari ini kita belajar, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, kita belajar. Ya, terkadang kita ini seperti firman Tuhan kan, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, dari kemampuanmu. Ya, tetapi biarlah engkau berpikir begitu rupa sehingga menguasai dirimu menurut ukuran iman. Kita tidak bisa menguasai diri kita kalau kita tidak meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin hari, semakin engkau melekat sama Dia, semakin engkau masuk ke dalamnya, yang terjadi semakin engkau memposisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan, maka semakin Roh Kudus akan mengajarkan engkau, semakin hari semakin engkau hidup dalam kebenarannya, dan semakin hari semakin engkau rendah hati, dan semakin hari semakin hidup serupa dan seteladan Allah, seteladan Bapa kita di surga. Ya, kita mau belajar ayat 4. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Waktu itu saya pernah sampaikan, walaupun karunianya berbeda-beda, tetapi Tuhan mau kita tetap ada kesehatian. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Walaupun tidak sama bentuknya, tetapi dalam satu tubuh ada kesehatian. Ya. Demikian juga hari ini kita mau belajar. Ya. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Walaupun kita dari berbagai latar belakang, komunitas yang tidak sama, dari gereja berlainan, ya, dari didikan yang berlainan, dari background yang berlainan, dari kota yang berkelainan, ya. Tetapi hari ini kita berkumpul di Zoom ini. Tuhan katakan kita semua adalah satu tubuh, sama-sama berdoa, sama-sama ada kesatian untuk pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Ya, demikian kita semua. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, perhatikan ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Saudara, di sini diceritakan di mana Tuhan sendiri yang memberikan karunia berbeda-beda. Ya, ada yang bernubuat. Kita lakukan sesuai dengan iman kita. Ada dikasih Tuhan karunia melayani. Tuhan mau Anda melayani. Ada yang dikasih karunia untuk mengajar. Baiklah lakukan tugasmu, mengajar. Ada yang dikasih karunia menasihati. Baiklah engkau banyak menasihati. Dan ada yang dikasih karunia yang membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Saya minta tolong co-host bisa ditayangin ya kepanjangan tangan Tuhan. Coba ditampilin sebentar, co-host kita. Bisa co-host? Ya. Sabar ya. Kita mau belajar. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang hadir di Zoom ini. Nah, mari. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus semuanya. Kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat pekerjaan Tuhan di Grace Ministry Zoom. Dan mari kita bersehati menabur. Dan menabur dengan hati yang penuh sukacita. Bukan dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang ngomel dan berkeluh kesah. Dan Tuhan katakan, percayalah kalian akan menuai berkali-kali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kalian semuanya. Saudara, kenapa saya tayangkan ini, saudara? Ya, karena Tuhan mau memberkati semua saudara yang sudah berjerih payah, berlelah-lelah, selalu mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Ya, udah co-host. Ya, saudara, kenapa saya mengajak ya Bapak Ibu semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Bukan saya, bukan mau saya. Ya, tetapi Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kalian. Di sini di tempat kita, karunia penglihatan nubuatan sudah kita terima. Setiap kita Zoom, selalu ada pesan Tuhan, baik melalui penglihatan dan nubuatan. Betul? Ya. Lalu di sini juga ada melayani, saling mengajar, ya kan? Nyampein firman Tuhan. Saling menasihati, saling membagi-bagikan sesuatu, dan biarlah kita melakukannya dengan sukacita. Saudara, kita selalu dari tahun ke tahun, sudah 3 tahun berturut-turut, kita selalu melakukan berbagi kasih, baksos. Ya, kita selalu berbagi kasih setiap akhir tahun. Banyak anak-anak Tuhan selalu ada yang memberi pakaian bekas, ada yang beras, gula, rinso, minyak, mie, mihun, ya macam-macam semuanya ada. Bahkan ada boneka dan macam-macam. Dan itu kita kemas dengan cantik, ya. Yang kotor semua kita cuci dengan supaya jadi bersih, lalu kita plastikin satu, ya kan? Membagi-bagi. Dan ada karunia memimpin. Hendaklah melakukan dengan rajin.
Dan yang terakhir yang saya mau bahas adalah karunia kemurahan. Ya, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Kenapa saya tayangkan? Ya, Anda semua tidak sebagai pengikut Zoom yang biasa-biasa, tetapi saya ingin Anda ada perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Dan Tuhan sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara semua ada perubahan. Lakukan dengan sukacita. Engkau dikasih Tuhan karunia kemurahan. Kemurahan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dari awal kita lahir, Tuhan sudah berkemurahan, memberikan nafas kehidupan kepada kita. Dari awal kita lahir, Tuhan sudah memberikan kemurahan. Kita lahir sebagai baby yang sehat, bukan sakit-sakitan. Dari awal kita lahir ke dalam dunia ini, nangis oe, Tuhan sudah kasih kepada engkau. Tubuh, jantung, lever, hati, semua sehat. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan mau kita juga melakukan kemurahan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita menjadi alat kepanjangan kemurahan Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut. Saudara tahukah engkau? Ya, barusan ketika saya menayangkan ini, baru 1 hari ya. 1 hari saya tayangin. 1 hari apa 2 hari. Ya kan? Maka terjadilah sesuatu. Saya minta maaf. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang hati terluka mungkin, tersinggung mungkin, ya. Tapi belajar. Kita tidak lagi seperti anak-anak rohani yang tersinggung. Tetapi kita mau belajar. Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada rencana Tuhan apa dalam hidupku? Saudara, firman Tuhan ayat 8 berkata, karunia kemurahan hendaklah melakukan dengan sukacita. Waktu saya berbagi kasih, bakti sosial, ke rumah-rumah panti, ke rumah jompo, ke rumah anak-anak cacat, yaitu anak-anak kecil yang kekurangan. Semua bersuka hati. Dari Jakarta, dari mana-mana, dari Surabaya, bahkan dari Pare, semua ada kasih beras. Kasih gula, kasih apa-apa. Dan saya nggak banyak omong. Saya juga nggak merepotkan kalian. Saya suruh pembantu untuk cuci, untuk gosok. Kelihatan baru, kelihatan bagus. Dan ketika diberikan, mereka yang terima juga sukacita. Senang. Bahkan ada anak Tuhan, ada di Zoom ini juga yang menyediakan nasi kotaan. Ya. Cilingling, orangnya berapa di panti itu? Saya buatkan makanannya. Saudara, karena apa? Memberikan. Menjadi alat kepanjangan Tuhan. Berkemurahan dengan tulus ikhlas. Dengan suka hati. Sukacita. Sehingga ada kebersamaan. Ada kesehatian. Ada berkat. Saudara, berbagi kasih. Jumlahnya lebih banyak. Berkali lipat daripada biaya Zoom. Ya. Bukan saya tidak mampu bayar. Bukan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sedang mengajar kita. Untuk kita ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Saya pernah komplain pada saudara? Enggak. Saya tidak pernah komplain. Dan saya tidak pernah lihat nama saudara. Semua didoain satu-satu rata. Anda yang sudah duduk di Zoom ini selama 2 tahun. Terus hadir. Tanpa Anda berbuat apa-apa. Tuhan tahu. Saya juga tahu. Dan saya tetap melayani dengan segenap hati. Ya, bukan nyindir. Tetapi inilah yang Tuhan katakan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kalau yang tidak punya uang, ya mungkin ya saudara ada yang mendengar kata-kata Simi. Saya juga minta maaf ya. Mungkin Simi itu hatinya berbaik. Dia bermaksud dengan baik. Tetapi cara ngomongnya aja yang ceplas-ceplos, ya kurang tertata rapi. Sehingga yang mendengarnya jadi kaget, jadi syok, jadi berkata, Allah, aku tidak masuk Zoom ini juga nggak apa-apa, banyak Zoom yang lain. Ya, dan dari nilai kata-kata ini saya bisa melihat Anda rohaninya hanya di permukaan. Ya,
Baru dengan kata itu, Anda sudah sakit hati, sudah kecewa. Padahal Tuhan sedang melatih kita untuk semakin mengerti kehendaknya. Semakin menjadi anak-anak remaja rohani. Dari remaja rohani menjadi dewasa rohani. Kalau kita nggak pernah dewasa rohani, bagaimana kita bisa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib? Nggak bisa. Dan dengan adanya ini, Tuhan memerlukan ada kesehatian, ada kekompakan. Lah kalau yang nggak ada, yang nggak bisa memberi, ya, saudara, Tuhan tidak pernah menuntut Anda memberi apa, tetapi Tuhan mau Anda memberikan yang terbaik dari hati Anda. Mungkin Anda dalam keadaan kekurangan. Ya, saya tahu ada di sini yang dalam keadaan di bawah sekali. Bahkan tidur aja nggak bisa tidur di kasur. Tidurnya di lantai. Di lantai cuma dilapisi sebuah sebuah busa angin tipis sekali. Bayangin. Ya. Dan kalau dia tidak bisa memberi, apakah berarti Tuhan tidak suka? Enggak. Dia dalam keadaan terpuruk, dia nggak bisa memberi. Tapi bisa memberi doa, bukan? Anda bisa memberi doa. Anda mendoakan Zoom ini. Karena Zoom ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Tolong suaranya, karena ini masuk di YouTube. Ya, jangan bersuara. Nah, ketika Anda ada kesehatan berdoa, buat pekerjaan di Zoom ini, doamu dengan disertai hati yang tulus ikhlas, dengan disertai dengan hati yang benar, untuk mendoakan pekerjaan Tuhan di Zoom, Tuhan tahu namamu dicatat dan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau terus terpuruk. Ada saatnya Tuhan akan bawa engkau naik. Ada saatnya Tuhan akan bawa engkau tidur di kasur yang empuk. Ada peningkatan terjadi. Tadi pesan Tuhan berkata apa? Ketika engkau melakukan dengan cekatan, menyingsingkan lengan bajumu, bekerja di ladangku dengan cekatan. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Anda berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini, itu sudah bekerja di ladang Tuhan. Anda datang ke gereja, cuman menata kursi, itu juga bekerja di ladang Tuhan. Anda ngelapin debu-debunya, Anda merapikan mimbarnya, semuanya dilapin bersih, itu juga bekerja di ladang Tuhan. Ya, tetapi kalau Anda diberi kesempatan sama Tuhan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, berarti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya ada terobosan demi terobosan terjadi dalam segala aspek hidupmu. Ada terobosan terjadi dalam keuanganmu, dalam kemacetan usahamu, supaya ada terobosan terjadi. Keran airmu yang tidak bisa jalan, yang cuma keluar setetes-setetes. Tetapi ketika engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka tangan Tuhan tidak pernah diam. Dia cuman menunjukkan saja, maka keran itu akan terbuka dan air akan mengalir lancar, deras dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, pengumuman Zoom ini cuman berapa? Harga seberapa? Ya, ada orang berkata kepada saya begini, Cik Lingling, nah ini juga nggak boleh. Ya, kita jangan jadi yang seperti begini. Ada yang berkata begini, mulai mengusik. Awal yang pertama dulu sama. Ini kejadian yang kedua akan terulang lagi. Tetapi saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Awal yang mula pertama dan ini sama. Mulai berkata Cik Lingling. Itu yang Cik Lingling doain di Zoom itu berapa orang? Pernah 165 orang. Pernah 173 yang ranking. Ya kan? 173 orang. Bayangin kalau satu orang aja 100.000 sekali Zoom kali 173. Berapa uangnya Cik Lingling? Saudara, saya tanya, apakah semua yang di Zoom semua orang kaya? Anda tidak tahu yang sampai terpuruk, yang berkata, telepon saya nangis-nangis nggak bisa makan. Nggak ada tempat tidur. Minta tolong, minta uang makan. Saudara, ketika Tuhan suruh kasih, saya kasih. Ada yang berkata, Cik Lingling harus ada manajemennya. Harus ada yang,
harus ada yang ngatur, ada bagian bendahara, struktur organisasi. Ya, saudara, saya pikir ini hebat, manusia hebat. Ya, sampai mau ngatur Zoom ini, ada struktur organisasi. Sampai dibawa di depan gembala-gembala senior. Ya, untungnya gembala ini ada urapan Tuhan. Gembala berkata, saya tidak setuju. Ini Zoom yang mendirikan awal adalah Cik Lingling. Saya lu dirikan awal pakai duitku dewek. Iya kan? Udah berjalan 2 tahun. Sekarang mau coba-coba menguasai. Mau coba-coba bikin struktur organisasi. Saya bilang kalau gereja oke. Ini cuma di Zoom. Dan saya berkata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya pernah di tengah-tengah Zoom. Ini di tengah-tengah Zoom. Anda semua tidak tahu. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, hambaku, transfer ke si A. Saya bilang, nanti Tuhan, selesai Zoom. Tuhan bilang apa? Enggak, sekarang. Orangnya butuh. Karena Tuhan ngomong sekarang. Saya ini sambil Zoom, saya transfer. Saya bilang, Tuhan sudah. Dan saya berkata, udah ditransfer. Orangnya langsung pergi karena dia butuh. Saudara, kita nggak tahu. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Apapun yang Tuhan katakan, saya akan lakukan. Tiba-tiba, Tuhan berkata, transfer itu. Loh saya suruh transfer 5 juta. Loh bayang no coba. Duit apa 5 juta. Tuhan bilang transfer. Saya bilang, ya sudah karena Tuhan suruh. Saya transfer, saya turun. Bahkan ada yang WA saya. Tolong utang 130.000. Tolong saya minta. Semua saudara banyak. Pendeta-pendeta yang datang sama saya. Cik Lingling tolong. Doakan, tolong. Nabur, genteng saya bocor. Tolong rumah saya mau ambruk. Banyak saudara. Apakah saya ngomong sama saudara? Dan ini kalau orang-orang yang mulai begini mulai muncul dan muncul. Firman Tuhan sudah berkata, jangan berpikir di atas pemikiranmu. Itu bukan bagianmu. Kita semua punya bagian. Lakukan bagianmu dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Maka engkau pun akan mendapatkan berkat yang tidak terduga yang dari Tuhan. Selama ini saya tidak pernah memasang persembahan, betul? Saya nggak pernah pasang persembahan kok. Karena saya tahu Zoom ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mau Zoom ini berjalan, pasti Tuhan sendiri yang kirim. Dan hari ini cuma Tuhan mau lihat reaksi kita. Tuhan mau kita belajar untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Timbullah sesuatu. Dan saya mau sampaikan buat saudara. Ketika kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jadilah kepanjangan Tuhan dengan tulus ikhlas dan rendah hati. Bukan dengan terpaksa. Kalau tidak bisa, tidak perlu. Tidak apa-apa. Kenapa? Anda bisa menabur doa. Anda mendoakan. Ada seorang anak Tuhan di sini. Ya, kelihatannya biasa-biasa. Waktu saya bilang, sampaikan penglihatan Pak Wilson sakit. Pak Wilson ada ular yang mau menerkam begini-begini. Anak Tuhan hilang. Langsung telepon saya, WA saya. Cik Lingling, Tuhan beritahu sama saya, nanti jam 2 berdoa buat Pak Wilson. Saudara, ada kalanya Tuhan berkata lain. Dan anak Tuhan ini dipercaya Tuhan untuk berdoa buat hambanya Pak Wilson. Makanya kita kalau dengar firman Tuhan, dengar baik. Supaya kita mengerti, kita jadi pelaku firman yang benar. Supaya apa? Kita menuai hasilnya. Tapi kalau kita cuma masuk, keluar masuk cuma dengan pesan Tuhan. Cuma pengen tahu pesan Tuhan itu jadi tidak dalam hidup kita. Saudara, saya mau beritahu. Memang pesan Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau tidak sebagai pelaku firman Tuhan yang benar, saya mau beritahu, tadinya pesan Tuhan itu mungkin hari ini terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Karena engkau tidak benar, bisa diundur 1 tahun. Bisa diundur 5 tahun. Tetap terjadi, tetapi menunggu Anda siap. Dan hari ini, saya tidak marah buat saudara, enggak. Tetapi Roh Kudus yang berbicara. Kenapa diumumkan? Tuhan mau ada kesehatian. Dalam perkara kecil saja. Tidak ada kesehatian. Yang satu merasa, gua pinter.
Yang satu merasa gua harus ngomong. Ya, ini harus ngatur gini. Cik Ling niku nggak iso. Cik Ling niku kesabaran. Loh, saudara. Ketika itu bukan bagianmu, nggak bisa. Kita jangan seperti penonton sepak bola. Ya, kita ini sering jadi anak Tuhan sebagai penonton sepak bola. Orang lagi bertanding, pemainnya bertanding. Kita tepuk tangan kalau menang. Kalau enggak kita bilang, oh goblok itu loh, salah itu. Gini, kita cuma bisa menuding. Tetapi ketika kita disuruh jadi pemain, kita enggak bakal bisa. Dan hari ini, mari kita benahi hati kita. Iya, lakukan sesuai porsimu. Lakukan sesuai yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Saudara tahu enggak? Saya ketemu seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia begitu rendah hati padahal dia punya kedudukan dokter. Tapi selama ini dia tidak pernah menampilkan kedudukannya. Dan saya juga nggak tahu. Dan anak Tuhan ini selalu didoain paling belakang. Dia tetap sabar, tetap tunggu sabar. Ya, tiba-tiba dia berkata, Cik Ling Ling, saya mendengar. Ya, mungkin dia dengar apa yang dikatakan. Dan dia prihatin. Ya. Dan dia berkata, Tuhan taruh di dalam hati saya. Sudah, saya lihat, waduh hebat ini orang. Tuhan cari hati yang begini. Bukan hati yang cuma pinter ngomong. Tuhan cari pelakunya. Bukan yang, bukan yang cuma teorinya. Jangan, teorimu banyak. Tapi kosong. Nggak ada guna. Mari, benahi. Selama ini saya tidak pernah kok. Saya mau doain Anda semua. Semua saya doain. Apapun keadaanmu, saya tetap doain. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya melakukan tugas saya, mendoain Anda satu persatu, saya melakukan tugas yang diberikan Tuhan buat saya. Dan saya percaya Dia yang akan memberkati saya, bukan saudara. Kenapa? Karena Dialah sumber dari segala sumber nafas kehidupan saya. Begitu juga dengan saudara. Mari belajar membenahi semuanya. Ya, dan saya tidak menyalahkan. Ya, memangnya juga salah. Tetapi saya kan tidak bilang, oh ya salah ini gini. Enggak. Saya cuma berkata waktu yang lalu, saya cuma berkata Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Ya kan? Kejadiannya Rabu tak tinggal khotbah sebentar 3 jam. Hari Kamis saya tanya Tuhan apa yang harus saya katakan pada anak-anakmu di Zoom. Tuhan berkata, apa yang saya ucapkan itu adalah kata-kata yang Tuhan suruh saya sampaikan. Ya. Beliau tidak salah. Mungkin beliau terlalu sayang sama saya, beliau terlalu melihat keadaan saya, mungkin terbeban. Ya, beliau ingin meringankan beban saya mungkin. Beliau ingin sekali mendukung, ya, karena perhatiannya yang luar biasa. Ya, cuman cara kata-katanya karena belum terbiasa. Ya, belum terbiasa, jadi kata-katanya ya biasa-biasa. Mungkin agak sedikit menyentil di telinga, tetapi tujuannya adalah baik. Saudara, hari ini mari Tuhan melihat keadaan kita, hati kita. Melalui peristiwa ini, di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Tahukah Anda? Di balik semua yang terjadi ini kita tahu, ternyata kurang ada kesehatian. Ketika ada kesehatian, yang satu berdoa, ya, yang kayak co-host kita, yang satu ngatur YouTube, ya, yang satu ngatur desainnya, ya, yang satu ngatur semuanya sampai di share linknya. Ada kerjasama yang baik, ada kesehatian. Ketika ada kesehatian, ada kerjasama yang baik. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Saya tidak bisa memberikan terbatas, tetapi Tuhan yang luar biasa, Dia bisa memberkati, Dia bisa membukakan pintu bagi engkau, Dia bisa membukakan jalan naik ke atas bagi engkau dengan caranya yang ajaib. Ya. Mari kita belajar
kita melakukan porsi kita dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, saya himbau Bapak Ibu Saudara yang sudah di sini, Anda bisa lihat di YouTube Menara Doa Grace Ministry, ya. Anda lihat, Anda bisa lihat wajah Anda di situ. Ya, Anda juga bisa lihat lo dalam keadaan Anda pakai daster atau Anda rorolan gitu ya. Jadi dibenahi semakin hari semakin cantik. Begitu juga saudara, ada kesehatian yang Tuhan mau, ada kesehatian. Ketika engkau ada kesehatian, mendukung pekerjaan Tuhan di Zoom ini, engkau tidak mendukung saya, tetapi engkau mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau selalu menghargai, menghormati Roh Kudus. Dan kita semua meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Maka keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Ya. Dan hari ini bagi Anda, ya, yang mau menabur doa, mari doakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Doakan supaya ada lawatan Tuhan, ada zaman Tuhan terjadi bagi semua peserta Zoom. Ya, berdoa bagi yang ada yang sakit-sakit. Kita lihat beberapa anak Tuhan yang sakit di Zoom ini. Itu menjadi beban kita. Doakan setiap hari, bawa dalam doamu. Yang sakit-sakit biar Tuhan jamah, biar Tuhan berikan keselamatan. Biar Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang punya masalah persoalan, Anda mungkin tidak punya masalah, tetapi Anda mempunyai, Anda melihat si A, si B punya masalah persoalan, kita doain mereka. Supaya mereka ada jalan terbuka, ada jalan keluar yang terbaik. Doakan buat hamba Tuhan yang sudah bergabung di Zoom ini, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah berdoa buat kita semua. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kehidupan yang berkemenangan. Dan Tuhan akan pakai semakin luar biasa. Saudara, ketika engkau membawa dalam doamu, engkau bekerja buat Tuhan. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Ya. Dan berdoa buat jiwa-jiwa supaya mereka dimenangkan. Yang tadi masuk asal-asalan, yang tadi cuma mau dengar pesan Tuhan, tetapi ketika engkau berdoa buat mereka, mereka dijamah sama Tuhan. Tidak lagi cuma dengar pesan Tuhan, tapi mereka dengar firman Tuhan. Tidak cuma dengar firman Tuhan, mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Dan jiwa mereka dimenangkan. Dan mereka menjadi pemenang-pemenang buat jiwa-jiwa yang lain. Dan berdoa buat semua teman-teman kita di Zoom. Doakan semuanya. Semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Semua mengalami terobosan-terobosan terjadi. Bukan cuma aku toh, semua mengalami terobosan, mengalami percepatan terjadi, mengalami pelipat gandaan terjadi. Semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Ada kesehatian. Saudara, dan jangan lupa ketika Anda berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom, jangan lupa doain Cik Ling-Ling, iya kan? Kalau Cik Ling-Ling tetap sehat, tetap kuat, tetap eksis, bisanya menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, maka semua kita yang di sini boleh disebut berbahagia dan bersukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memimpin kita. Dan apa yang akan terjadi esok, yang di hari depan kita nggak tahu. Roh Kudus tahu, Maha tahu. Dia memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak masuk ke lubang jurang. Kita tidak masuk lubang kebinasaan. Kita tidak masuk lubang kematian. Tetapi kita akan jalan melewatinya. Berjalan bersama Roh Kudus, kita berkemenangan. Dan kita diangkat, ditinggikan Tuhan luar biasa. Dan kita diberkati Tuhan luar biasa. Tadi firman Tuhan berkata apa? Bagi yang bisa aku percaya, aku akan percayakan. Ada pundi-pundi berisi emas. Dipercayakan pada Anda yang bisa dipercaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Sediakan wadahmu yang bersih dan benar. Tanpa wadah yang bersih, maka berkat Tuhan, karunia kelimpahan, roh kelimpahan, yang tadinya mau diberikan kepada Anda, berhenti.
di atas Anda. Kenapa? Karena wadahmu belum memenuhi syarat. Kalau wadahmu memenuhi syarat, wadahmu bersih, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau mendapat perkenanan Tuhan. Dan wadahmu akan terisi penuh-penuh, dan engkau akan dipercayakan kasih karunia-Nya, dan kemuliaan Tuhan ada atas hidupmu. Saudara tahu wadahmu, sudahkah wadahmu bersih? Sudahkah Bapak Ibu semua, saudara di sini wadahmu bersih? Kalau wadahmu bersih, engkau tidak akan ngurusin pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau menjadi orang yang selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan ketika wadahmu bersih. Tetapi ketika engkau mulai cawe-cawe, engkau mulai berkata begini, berarti ada sesuatu dalam wadahmu. Kita jangan sebagai penonton sepak bola, tetapi kita jadi pemain yang berkemenangan. Ketika engkau berkemenangan, engkau akan mendapat piala kemenangan yang dari Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau masih ada yang tersinggung. Tetapi apa yang dikatakan anak Tuhan ini sebenarnya karena dia mungkin terlalu sayang, terlalu perhatian, terlalu mendukung saya, terlalu berdoa buat saya. Cuman ya itu tadi, karena tidak terbiasa mungkin sehingga keceplosan. Ya, tetapi dia tidak sadar, dia tidak tahu. Ya, tetapi setelah kita kasih tahu, dia baru tahu. Ya, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Jangan ada yang tersinggung. Seperti firman berkata, tetap mengampuni dan mengasihi. Ketika Anda mengampuni dan mengasihi, kita bersehati mendukung pekerjaan Tuhan di Zoom ini, maka engkau tidak akan sia-sia. Karena Tuhan mau Anda semua yang ada di Zoom ini mengalami perubahan demi perubahan. Bukan yang dari atas, yang tadinya punya apartemen, yang punya gudang, yang punya pabrik, tiba-tiba jatuh ke bawah, tidur di lantai karena keterpurukan. Jangan. Tetapi kita mau berdoa. Yang keterpurukan, yang terpuruk tidur di lantai, berubah, mulai tidur di kasur. Berubah, mulai tidur di ranjang. Berubah, mulai ada penghasilan. Semakin kau melekat sama Tuhan, semakin ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Jangan cuma like and subscribe. Dengerin, Saudara. Apalagi pesan singkat itu bagus. Kalau orang cerdik, orang cermat, dia akan dengar dan itu bisa dikupas. Dan itu bisa dicatat semuanya untuk berjaga-jaga untuk waktu masa yang akan datang. Supaya kita tidak tertinggal, tetapi kita menjadi orang yang terpilih. Ya, ini co-host berkata, ikuti YouTube kami. Ya. Mari tetap ada kesehatian. Sediakan wadahmu yang putih bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau mendapat perkenanan Tuhan. Dan ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, percaya hidupmu pasti ada perubahan, pasti ada terobosan, pasti ada percepatan, pasti ada pelipat gandaan terjadi, pasti ada jalan terbuka, pintu terbuka bagimu, jalan naik ke atas terbuka bagimu, dan pasti berkat-berkat Tuhan tercurah berkelimpahan dalam hidupmu. Ya, mari saudara, kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Lakukan semuanya sambil mengucap syukur dengan tulus ikhlas. Ya. Di sini ada seseorang, saya tidak sebut nama ya, pembantu. Kalau Anda bukan pembantu, bersyukurlah. Tetapi di sini ada dua pembantu yang begitu setia selalu mengikuti Zoom sini. Dan saya tidak pernah membedakan dia pembantu atau tidak. Saya selalu menyampaikan pesan Tuhan. Saya selalu berdoa buat mereka. Ya. Dan yang hebat nih, satu pembantu hebat. Dia asalnya dari seberang. Dia dengar Zoom kita. Dan dia pernah melihat
Ketika dia mendengar, dia pernah melihat. Ya, bosnya itu dengar Zoom kita, dia melihat. Secara nggak sengaja dia melihat. Ternyata Cik Lingling bukan Cik Lingling berkata-kata. Di belakangnya itu ada seorang jubah putih. Ada Tuhan Yesus yang ada di belakang Cik Lingling. Dari sana dia ingin ikut. Saudara, dia ingin ikut. Waktu ada ini pengumuman. Saudara, dia berkata sama bosnya, kasih ya, saya mau nabur 100.000. Bos heran, ini pembantu, mau kasih 100. Bos bilang besok ya, ini sudah malam. Besok pagi, bos belum kirim. Tiba-tiba pembantu berkata, bos, kasih 200, jangan 100. Saudara, ini pembantu, bukan sembarang pembantu. Dia adalah pembantu yang punya hati kaya, melebihi orang kaya. Karena hatinya kaya. Banyak orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Karena pelit, saudara. Ini pembantu, tapi hatinya lebih kaya daripada orang kaya. Saudara, yang Tuhan cari adalah hati yang kaya. Yang Tuhan cari adalah wadah yang putih bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah Anda pilihan Tuhan yang selalu menyediakan wadahmu yang bersih, yang benar. Maka engkau terpilih dan engkau mendapat perkenanan Tuhan, maka hidupmu akan berubah total. Ya. Satu lagi pembantu yang setia, terus ikut Zoom. Saya lihat dia sampai ngantuk-ngantuk, sampai malam dia selalu ikut. Ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Ketika ada suatu malapetaka terjadi, suaminya ketabrak truk, kakinya terlindas truk. Saudara coba bayangin. Dia nangis-nangis, dia pulang, dia berdoa. Dan hari ini suaminya mengalami kesembuhan dan kesembuhan. Dan tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia setia. Dia selalu datang sama Tuhan dengan segenap hati. Hari ini ketika engkau datang di hadapan Tuhan, bukan saya yang melihat penampilanmu, tapi Tuhan yang menilik sampai ke dasar hatimu. Makanya kalau ada pujian penyembahan, jangan berdiam diri. Jangan makan, jangan ngelamun, jangan main HP. Anda ikut memuji dan menyembah. Anda memuji menyembah, maka aliran-aliran air kehidupan itu memenuhi dirimu. Anda terus memuji menyembah, aliran air kehidupan itu terus masuk dan masuk memenuhi dirimu. Dan kau semakin hari semakin hidup dan hidup. Karena roh kehidupan ada dalam hidupmu. Ya, mari. Kalau saya ngomong panjang lebar, percuma. Anda lebih baik saya ngomong singkat, tapi Anda masuk. Dan Anda belajar. Mulai hari ini sediakan wadahmu yang putih bersih, mengucap syukur. Layani Tuhan dengan segenap hati. Dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Ya. Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Dan jangan lupa nonton, like and subscribe, tapi ditonton itu YouTube-nya. Ya, Anda sambil berdiam-diam, mungkin Anda tidak masuk hari ini Zoom. Anda bisa tonton, dengarkan ulang. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feben ini. Oke, Cik. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku kita membawa hidup dan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan mau menyucikan seantero kehidupan kita. Mengendalikan dan menguasai keberadaan kita, manusia yang lemah dan terbatas. Yang seringkali melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang bodoh. Ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Tuhan yang maha tahu. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam pikiran kami. Apa yang ada di dalam hati kami.
Sebelum kami utarakan, sebelum kami melakukan, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Baik buruk kehidupan manusia, Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami. Seringkali kami melakukan kebodohan dan kesalahan. Kalau pada malam hari ini firman-Mu menegur kami, walaupun itu keras, biarlah kami sadar kami tidak menunjuk orang lain, tetapi kami mau koreksi diri pribadi kami masing-masing, Tuhan. Semua tidak ada secara kebetulan apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik untuk kehidupan kami. Supaya kami semakin berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kami semakin layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dengan firman yang sudah menegur kami, menasihati kami, membimbing kami, menyadarkan kami Tuhan, agar kami tidak larut melakukan kesalahan. Tetapi kami segera sadar bertobat kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih. Kami tidak menunjuk orang lain, tetapi kami harus belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Benarkah hidup kami ini masih melakukan kesalahan dan kesalahan? Biarlah kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau hidup benar. Kami tidak membuat hatinya Tuhan sedih. Tidak membuat Tuhan menangis karena kami yang melakukan kesalahan. Tuhan tolong kami. Pakai hamba-Mu, Cik Ling-Ling Tuhan. Haleluya, dengan ungkapan-ungkapan rahasia firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi kekuatan kuasa otoritas Tuhan yang ada di dalam diri hamba-Mu tidak pernah terbatas. Tuhan, biarlah Engkau sampaikan setiap kali ibadah. Tuhan tidak pernah takut. Haleluya. Kami pun juga ingin mau diubahkan, memiliki kehidupan yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Lindungi hamba-Mu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam Grace Ministry. Baik di dalam onset, di dalam ibadah Zoom. Oh Tuhan, ibadah pelayanan keluar kota, di kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pelayanan-pelayanan yang begitu banyak Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Bukan karena hamba-Mu hebat dan luar biasa. Tetapi Tuhan yang hebat di dalam dirinya. Kuasa-Mu begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami yang di dalam ikut Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Tuhan. Kami diubah oleh Tuhan menjadi yang lebih baik. Karena kami yang hadir di dalam Zoom ini. Dari berbagai macam organisasi gereja yang hadir. Bukan satu organisasi tetapi banyak. Itulah sebabnya dari pikiran yang berbeda-beda kami satukan hati. Supaya tidak saling melemahkan. Tidak saling mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Tetapi kami boleh saling melengkapi Tuhan. Untuk ibadah ini semakin indah dan semakin baik. Sehingga mengundang banyak jiwa-jiwa. Oh Tuhan, dari daerah, dari kota, dari sampai luar negeri. Tuhan, Engkau sendiri akan kumpulkan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Untuk kami mengalami lawatan Tuhan. Mengalami berkat dari kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Cik Ling-Ling, suami dan anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Dan kami serahkan Tuhan jemaat yang dilayani. Semua mendapatkan berkat dari kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Cik Ling-Ling dengan kesehatan dan kekuatan. Karena mengingat tugas pelayanan yang begitu banyak. Seakan-akan hamba-Mu tidak ada waktu untuk istirahat. Oh Tuhan, tetapi Tuhan selalu menolongnya. Kami percaya bala tentara malaikat surga menjaga, mengcover hamba-Mu dengan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk co-host
yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Mereka ada kerjasama yang baik. Sehingga Tuhan dapat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau berkati mereka yang dengan sukacita melayani lewat Tuhan sebagai co-host. Baik Tuhan saudara kami, Tuhan Julius, saudara kami, Tuhan haleluya David Christian. Tuhan kami juga berdoa untuk Sylvie istrinya dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya, Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan para pendoa, penyembah, pemujimu Tuhan berkati. Tuhan kami doakan berbagai macam anak-anak Tuhan yang datang dengan membawa persoalan, pergumulan dalam pekerjaan, rumah tangga, masa depan. Tuhan ekonomi, Tuhan haleluya kesehatan. Tuhan Engkau mau tolong mereka. Engkau mau jamah mereka. Mereka boleh mengalami lawatan dan jamahan tangan Tuhan yang ajaib. Sakit disembuhkan, yang susah pun terhibur. Tuhan haleluya, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Tuhan mereka yang menghadapi persoalan yang mereka tidak bisa menyelesaikan dan mereka datang dengan iman Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan kami bersyukur hamba-Mu Bapak Wilson berangsur-angsur Tuhan sudah pulihkan kembali untuk bersama-sama kami. Tuhan memuliakan dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibadah malam ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya nanti. Tuhan berikan kekuatan hamba-Mu untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, turun tangan dan memberkati kami. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati dengan caranya yang ajaib, dengan damai, sejahtera, kenikmatan, kepuasan, keselamatan, kehidupan, Tuhan yang haleluya, penuh dengan keberuntungan dan keberuntungan yang Tuhan sediakan buat kami dengan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Gembala Febenini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Amin, Ya. Cik. Terima kasih. Lanjut pelayanan. Tuhan berkati ya, Cik. Sehat, semangat. Amin. Ibu Gembala, berkat doa Ibu Gembala juga. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Ada yang mau bersaksi?